Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke pembahasan akhir dari syarah Al-Usulus Salasah. Berkata penulis rahimahullah, wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Wa fil hadisi ra'sul amri al-islamu wa umuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Qala Syekh berkata, wa hadha makna la ilaha illallah, yakni al-kufru bit-taguti wal imanu billah. Dan inilah makna dari kalimat la ilaha illallah, yakni al-kufru, ingkar terhadap tagut dan mengimani Allah. Al-islamu huwal istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Al-Islam artinya adalah istislam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu, dan juga tunduk patuh terhadapnya, bitta'ati, dengan melaksanakan ketaatan, wal khulusu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta ahli syirik, orang yang berbuat kesyirikan. Hadza huwa ra'su amriddin. Ini adalah ra'su amri, yakni modal perkara dari agama. Asyahadatani huma ra'sul islami wa huma aslul islami. Dua kalimat syahadat, keduanya merupakan ra'su, kepala, maksudnya adalah puncak dari yang paling utama dari Islam, dan keduanya merupakan pokok Islam. Fala yadkhulul insanu fil islami illa idza ata bisyahadataini nutqan wa ilman wa amalan wa i'tiqadan. Maka seorang manusia itu tidak masuk ke dalam Islam kecuali dia datang dengan dua kalimat syahadat, baik itu secara ucapan, secara ilman, mengetahui, mengilmui, wa amalan, mengamalkan, dan juga i'tiqadan, meyakini secara keyakinan. La yakunul insanu musliman ila bidzalika. Tidaklah seorang itu dikatakan muslim kecuali dengan perkara tersebut. Syubihad dinu bil jismi alladzi lahu ra'sun wa umudun wa sanamun fa idza qata'a ar-ra'su aw lam yakun hunaka ra'sun fa innahu la baqa'a lil hayati. Syubihad din, agama atau din itu diserupakan dengan jasad, dengan tubuh yang mempunyai kepala, wa umudun, mempunyai juga badan, wasanamun, dan juga sanam. Ini sanam puncak. Jika qata'ar ra'su, kepala itu terpotong, au lam yakun hunaka ra'sun, atau tidak memiliki kepala, maka tidak ada kehidupan bagi tubuh.
Kadzalika biduni tauhidi la baqa'a lidini. Begitu juga jika tanpa tauhid maka tidak akan ada agama. Li'annahu huwa ra'su alladhi idza qata'a au zalatil hayatu wa fasadal badanu. Karena jika tidak ada jika tauhid itu disamakan dengan kepala yang jika dia terpotong atau hilang, maka hilanglah kehidupan dan juga rusaklah badan. Wa umuduhu alladhi yaqumu alaihi huwal islam was salatu. Dan juga tiangnya yang yaqumu alaihi, yang tegak di atasnya adalah salat. Fabiduni umudin la yakumul islam. Jika tidak ada tiangnya, tidak ada salat, maka tidak akan berdiri, tidak akan tegak Islam. Mislu baiti sya'ari awil khaymati idza lam yakun hunaka umudun taqumu 'alaiha fa innaha la taqumu. Permisalannya seperti rumah jerami atau rumah kemah, jika tidak ada tiang yang tegak 'alaiha, yang tegak, fa innaha la taqum, maka rumah itu tidak akan bisa berdiri. Fala yakumu baitun illa bi umudin fa idza faqadal umudi la yakumul baitu. Kadzalika salatu idza faqadat fa innal islama la yakumu. Demikian pula jika salat, ya, misalkan dengan salat, jika salat itu tidak ada, hilang, tidak dilaksanakan, tidak ditegakkan, maka Islam juga tidak ditegakkan. Walidzalika qala al-ulama'u inna man taraka salata takasulan fa innahu yukaffar ala sahihi walau kana ya'tarifu bi wujubiha. Oleh karena itu para ulama berkata, inna man taraka, sesungguhnya siapa yang meninggalkan salat takasulan karena dia malas, maka dia dikafirkan berdasarkan pendapat yang sahih, walaupun dia ya'tarif, dia mengetahui kewajibannya. Li'annahu la fa'idata minal i'tirafi bil wujubi ma'a adami tatbiki wa adamil amali. Karena tidak ada faidah pengetahuan tentang kewajiban bersamaan dengan tidak adanya penerapan, tidak adanya pengamalan. La faidata min dalika. Walidzalika hakamal muhaqqiquna min ahlil ilmi bi kufrin man taraka salata muta'ammidan walau kana yukirru bi wujubiha. Oleh karena itu para muhakkik, para ulama yang muhakkik, yang fokus di dalam ilmu, mereka menghukumi kekafiran siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja walaupun dia membenarkan kewajibannya, meyakini kewajiban sholat. Amma man kana yajhadu wujubaha fahada kafirun bi ijma'il muslimin. Sedangkan siapa yang menentang, tidak mengakui kewajiban salat, maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dirwatu sanamil amri wad dinu. Al-jihadu fi sabilillahi fal jihadu dalilun ala quwwatil Islam. Maka jihad di jalan Allah itu menunjukkan kepada kekuatan Islam. Idza wajadal jihadu fi sabilillah fa hada dalilun ala quwwatil islami
li'annal jihada la yakunu illa min kuwati imanin wa kuwati madadin. Karena jihad itu tidak akan ada kecuali dari kekuatan iman, kekuatan maddah, kekuatan material. Fan-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala thalathata asya'i lid-dini ar-ra'su wal umudu was-sanam fa bi adami ra'si la wujuda lid-dini aslan falladhi la yuhaqqiqu ar-ra'su wa huwa tauhid wa huwa tauhidu la dina lahu wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 perkara dimisalkan kepada agama, yakni ar-ra'su, kepala, umudu, tiang, berarti ini tulang, dan juga sanam. Kemudian tanpa kepala maka tidak ada wujud, tidak ada agama. Maka siapa yang tidak merealisasikan kepala, tidak mewujudkan adanya kepala, yakni tauhid, maka tidak ada agama baginya. Allahu a'lam. Semoga salawat kepada Nabi Muhammad. Walladzi la yusalli la yakumu lahu dinun wa in syahida anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan juga orang muslim yang tidak salat maka dia tidak menegakkan agama walaupun dia bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, li'annahu yahtaju ila umudin yuqimu alaihi dinu wa huwa la yujadu illa bis salati. Dan ini memerlukan adanya tiang yang tegak atasnya agama, yakni tidak akan terwujud kecuali dengan salat. Wa idza faqadal jihad faqadatil quwwatu fil Islam wa sara islaman dhaifan wa sara al muslimuna mustad'afina. Dan juga apabila tidak ada jihad maka tidak ada kekuatan pada Islam, dan Islam menjadi lemah dan kaum muslimin menjadi kaum yang lemah. Fala quwwata lil islami wal muslimina illa bil jihadi fi sabilillahi azza wa jalla fahuwa alamatul quwwati. Maka jihad adalah tanda kekuatan. Wa faqduhu alamatud dha'fi. Maka ketidakadaannya merupakan tanda kelemahannya. Hada wajahu tashbihihi rasuli sallallahu alaihi wasallam li hadhil umuri thalathati binisbati lid-din ra'sun wa umudun wa sanamun kama annal ba'ira idza sara lahu sanamu hadha yadullu ala annahu qawiyyun wa idza lam yakun lahu sanamun fahada yadullu ala annahu hazilun dhaifun. Ya, sebagaimana unta jika dia tidak memiliki sanam gigi, tidak memiliki punuk, maka ini menunjukkan bahwasanya kalau dia memiliki punuk maka dia tanda bahwa unta itu kuat. Jika tidak memiliki maka menunjukkan dia unta yang lemah. Kadzalikal muslimuna al-yawma mustad'afina fil ardi wa lihadza fil hadisi idza tabayya'tum bil 'ainati wa akhadtum adnabal baqari wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Sebagaimana di dalam hadis,
idza tabayya'tum bil ina, jika kalian saling berdagang dengan ainah, kemudian kalian mengambil memegang ekor-ekor sapi, dan kalian meninggalkan jihad, Allah akan menimpakan kepada kalian dhullan, kehinaan, la yanzi'uhu minkum, tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Fatarkul jihadi dhullun wa dha'fun lil muslimina, maka meninggalkan jihad merupakan kelemahan, kehinaan bagi kaum muslimin. Wa wujuduhu dalilul quwwati was samani, dan adanya jihad itu menunjukkan kepada kekuatan, kepada ketegaran, kasanam lil hayawani, sebagaimana sanam, punuk atau punggung bagi hewan. Wa bihada intaha syarhu hadzal kitabil mubaraki salasatul usul. Dan dengan ini berakhirlah penjelasan kitab ini yang mubarak, yang memberi barakah, salasatul usul. Yang hadis tadi idza tabayatum bil ainah dan seterusnya itu dikeluarkan oleh Abu Dawud, nomor hadisnya 3462 dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini penjelasan salah satu usul salasah oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan berakhir. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan penjelasan dari kitab yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.